Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari salah satu kelompok pada mata kuliah Teori Hubungan Internasional dengan dosen pengampu Ibu Glory Yolanda Yahya, SIP, MA, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada konten video kali ini, kami akan membahas topik tentang konsep balancing, backbalancing, dan bargaining. Adapun kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Jessica, dengan nomor induk 21050500065. Perkenalkan, nama saya Yulia Delesya, NIM 2105050053. Perkenalkan, nama saya Rahmah, NIM 2105050003. Saya Reza Yuda Parifi, NIM 210505035. Saya Muhammad Fazrullah, NIM 2105050031. Konsep balancing atau penyeimbangan adalah konsep yang berasal dari teori keseimbangan, teori paling berpengaruh dalam mazhab realis. Konsep ini menyatakan bahwa pembentukan hegemoni dalam sistem multinegara tidak dapat terwujud karena hegemoni dianggap sebagai ancaman oleh negara-negara lain dan mereka akan menyeimbangkan diri dengan negara yang berpotensi menjadi hegemon. Teori ini dimaksudkan agar negara tidak dapat memaksakan kehendaknya dan mengganggu kepentingan negara lain. Keseimbangan kekuasaan mulai digunakan untuk menunjukkan hubungan kekuasaan dalam sistem negara Eropa dari akhir Perang Napoleon hingga Perang Dunia I. Penyeimbangan meliputi tindakan-tindakan yang diambil sebuah negara atau beberapa negara untuk menyetarakan diri di hadapan negara-negara berkuasa. Tujuannya adalah menyulitkan negara berkuasa untuk memproyeksikan keunggulan militernya ke negara lemah. Ancaman dapat berasal dari suatu negara atau blok kekuatan yang terdiri dari gabungan-gabungan negara. Menurut teori keseimbangan kekuasaan, karena didorong oleh keinginan bertahan hidup dan mengamankan diri, negara akan mengembangkan dan menerapkan kemampuan militer dan mekanisme kekuasaan keras untuk membendung negara berkuasa yang berpotensi menjadi ancaman. Ide ini mewakili konsep penyeimbangan dalam negeri, berbeda dengan penyeimbangan luar negeri. Ketika suatu negara atau blok menjadi ancaman atau tidak biasanya berkekuatan, negara lain harus menyadarinya sebagai ancaman terhadap keamanannya dan menanggapinya dengan cara menyertakan kekuatan baik secara individu maupun gabungan. Pada penyeimbangan dalam negeri, beberapa negara bersatu dan bersekutu untuk menyeimbangkan keadaan dan memperkuat dirinya di hadapan negara yang mendominasi. Dalam beberapa tahun terakhir, penyeimbangan lunak mulai menjadi konsep baru yang menggambarkan cara sejumlah negara menyertakan diri dengan negara-negara berkuasa. Menurut konsep penyeimbangan lunak, tindakan ekonomi dan diplomatik diperlukan untuk menghambat negara berkuasa dan mencegah proyeksi kekuasaan dan dominasinya. Konsep backpacking. Konsep backpacking adalah cara untuk menghindari tanggung jawab untuk membuat keputusan apapun dengan menyarankan bahwa itu adalah tanggung jawab orang lain untuk membuat keputusan tersebut. Membuat keputusan dengan mudah menghilangkan konflik tersebut dengan menggunakan gaya ini. Seperti contohnya strategi backpacking NATO terhadap keanggotaan Georgia di dalam NATO tahun 2014. Rencana keanggotaan Georgia menjadi anggota NATO merefleksikan eratnya hubungan diplomatik antara Georgia dengan NATO pasca merdekanya Georgia dari runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Namun sikap penolakan Rusia membuat NATO menjadi gampang dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusannya berkaitan dengan kepentingannya untuk memperluas pengaruh di Eropa Timur, khususnya di wilayah Kaukasus. Yang paling menonjol adalah penolakan Inggris, Amerika Serikat, Prancis, atau Uni Soviet untuk menghadapi Nazi Jerman secara efektif pada tahun 1930-an, melibatkan kecenderungan negara bangsa untuk menolak menghadapi ancaman yang berkembang dengan harapan bahwa negara lain akan melakukannya. Konsep bandwagoning. Bandwagoning dalam hubungan internasional terjadi ketika sebuah negara bersekutu dengan negara musuh yang lebih kuat dan mengakui bahwa teman tapi musuh tersebut mengambil untung dari pembahasan yang mereka lakukan secara bersama-sama.
sistem internasional ini muncul sebagai hasil dari interaksi antara aktor-aktor internasional yang bergerak secara dinamis. Hal ini membuat negara harus menolong dan mempertahankan dirinya sendiri, karena pada dasarnya negara-negara di dunia saling bersaing satu sama lain. Bandwagoning adalah strategi yang diambil oleh negara-negara lemah. Menurut konsep ini, negara yang lemah harus berteman negara musuh yang lebih kuat karena negara musuh dapat menguasai apapun yang diinginkan secara paksa dan mengancam, sehingga membuat negara yang melakukan bandwagoning terlindung dari ancaman. Perkataan Thucydides bahwa orang yang kuat melakukan apa yang bisa dilakukan dan orang yang lemah merasakan derita yang harus dirasakan. Makna dari bandwagoning. Kata bandwagoning tercipta oleh Quincy Wright dalam A Study of War di tahun 1942 dan dipopulerkan oleh Kenneth Waltz dalam Theory of International Politics di tahun 1979. Bandwagoning terjadi ketika negara lemah memutuskan bahwa biaya melawan negara yang lebih kuat justru lebih mahal daripada keuntungan yang didapatkan. Negara kuat biasanya menawarkan insentif, misalnya penambahan wilayah, perjanjian dagang, atau pelindungan agar negara lemah bekerja sama dengan mereka. Dalam hubungan internasional, bandwagoning dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang lebih. Realisme menyatakan bahwa negara akan melakukan bandwagon apabila membangun koalisi seimbang, tidak memungkinkan lagi atau letak geografisnya membuat penyimbangan sulit dilakukan. Dikelilingi negara musuh. Bandwagoning dianggap berbahaya karena memungkinkan negara musuh semakin berkuasa. Bandwagoning berbeda dengan penyimbangan balancing. Prinsip penyimbangan menuntut sebuah negara untuk mencegah negara musuh mengacak-acak keseimbangan kekuasaan. Bandwagoning terjadi bila suatu negara memilih untuk menyesuaikan diri secara strategis terhadap kekuatan yang mengancam dalam rangka untuk membatasi ancaman, menetralisis, atau mengambil keuntungan dari distribusi kekuasaan yang baru. Jika dunia dalam keadaan yang bandwagoning, maka akan terjadi persaingan yang kompetitif. Jika negara beraliansi dengan negara yang paling kuat dan mengancam, maka negara dengan kekuatan terbesar akan dihargai jika mereka menunjukkan kekuatan dan ancaman yang potensial. Oleh karena itu, negarawan percaya jika bandwagoning meluas, maka negara-negara akan cenderung menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan internasional. Pasalnya, negara lain dapat melakukan hal yang sama dengan negara berasumsi bahwa negara lain tidak mungkin melakukan balancing terhadapnya. Baiklah, sekian penjelasan tentang konsep balancing, backpacing, dan bandwagoning dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.